Shalom Bapak Ibu terkasih, saudara-saudariku dimanapun kita berada saat ini. Shalom, puji Tuhan hari Minggu ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita tentunya. Hari ini kita akan mempersiapkan hati kita ingin datang ke hadirat Tuhan. Kita ingin membawa hati kita, hidup kita. Kita ingin menyerahkan segala pergumulan hidup kita di hadapan Tuhan. Apa yang telah terjadi 1 minggu yang lalu, biarlah itu kita dapat serahkan di bawah kaki Tuhan. Dan kita mau pada pagi hari ini datang menyembahnya, hanya meninggikan namanya saja. Dialah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang tinggi, Allah yang mulia. Dialah Allah yang besar, pencipta segalanya. Kami datang Tuhan, menyembah-Mu, oh, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan
Yesus. Kau melawat keluarga kami Tuhan. Kami dapat merasakan Tuhan, Kau hadir di tengah kami pagi ini Bapa. Oh Yesus Juragan, kami sungguh rindu bersekutu denganmu Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan uluran tangan-Mu Yesus. Yesus, Kau yang memulihkan setiap hati kami pagi ini yang terluka. Kau yang memberikan kami kekuatan bagi kami yang lemah Yesus. Sehingga Tuhan setiap masalah kami tidak menjadi hambatan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kau yang memberkati ibadah kami ini. Dari awal hingga akhirnya Yesus yang memegang, Yesus yang memimpin. Biarlah nama Yesus ditinggikan. Dan kami patahkan kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Yesus yang memberkati ibadah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ingin masuk lebih dalam ke hadirat-Mu Tuhan. Dan bersorak-sorai bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita ingin masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Kita bisa berikan salam kepada keluarga kita, kepada mama kita, kepada anak kita. Beri senyuman yang terbaik. Karena kita pada pagi hari ini ingin menari bagi Tuhan. Bersama-sama kita menari bagi Tuhan ya. Mari kita
hadirat Tuhan. Semua diberkati, amin. Amin. Kita akan memasuki hadirat Tuhan untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini saya ingin memberikan sedikit kesaksian. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya mengkonseling satu teman saya, teman lama saya waktu kerja. Mereka sudah menikah 8 tahun. Mereka sangat bahagia, punya anak 1. Tidak ada badai, tidak ada hujan. Bulan April kemarin suaminya ketahuan selingkuh dan suaminya memilih pindah rumah bersama perempuan lain itu. Mereka adalah orang Katolik, Kristen juga istrinya. Di sana ada pergumulan berat yang harus mereka hadapi. Karena suaminya sudah tidak mau berjuang bersama-sama lagi bersama istrinya. Suaminya meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya untuk seseorang yang lebih cantik mungkin, kita nggak tahu. Tapi ada satu hal yang saya tekankan kepada teman saya selalu mengatakan, jangan taruh pengharapanmu kepada manusia, karena manusia itu mengecewakan. Bahkan orang yang terdekat, yang sangat mencintai kita pun sering menyakiti hati kita. Lalu saya katakan, ini saatnya kamu kembali cari Tuhan. Ini saatnya kamu sujud, menyerahkan keluargamu kepada Tuhan. Karena selama ini mereka memang hanya mengejar duniawi, mereka hanya mengejar materi. Selalu saya katakan itu setiap hari. Saya selalu berdoa untuk dia setiap hari. Karena dia mengalami depresi yang amat sangat menyakitkan, yang dia berangkat hidupnya sudah tidak ada arti lagi. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, hanya ada satu yang mengerti, hanya ada satu yang peduli dalam hidup kita. Bahkan dia rela mati untuk kita. Pasangan kita belum tentu mau mati untuk kita. Tapi Yesus mau mati bagi kita. Pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk memegang janji Tuhan. Bahwa Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Yesus itu ada dalam setiap badai hidup kita. Pagi hari ini, jangan keraskan hati kita. Biarlah firman yang disampaikan dapat membuat hidup kita berubah lebih baik lagi. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka,
Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Janji-Mu sungguh nyata dalam hidup kami, Yesus. Layakkan kami, Yesus, menghampiri hadirat-Mu, Tuhan. Sucikan hati kami, Bapa, hingga hidup kami, Tuhan, berkenan di hadirat-Mu, Yesus. Oh, Yesus, terima kasih, Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh berada di rumah saat ini, dan rekan-rekan pelayanan kami yang ada di mimbar ini Tuhan, boleh mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Itu semua karena kemurahan Tuhan atas umat-Mu Tuhan. Di tengah dunia yang bergejolak, yang berjuang melawan COVID-19 ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan masih ada di tengah-tengah umat. Terima kasih Tuhan. Kami mau pegang janji Tuhan atas hidup umat-Mu.
Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Melihat ke depan akan rancangan Tuhan yang ajaib atas hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau, yang memelihara kami, yang menjaga kami, yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Jadikan saluran berkat bagi umat-Mu. Biarlah apa yang disampaikan, kebenaran firman yang disampaikan, menjadi rema buat jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom umat Tuhan yang terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji nama Tuhan, di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini kita bersama-sama berkumpul bersama keluarga di rumah, di dalam kesatuan hati, sekalipun kita tidak bisa berjumpa muka dengan muka, tapi saya percaya urapan Allah, sukacita Allah ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini, di hari Minggu ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema berpegang pada janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan hari ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya saat-saat ini, di situasi seperti ini, banyak orang-orang yang berkeluh kesah, banyak orang-orang yang menghadapi masalah yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ini semua ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan, yang mungkin kita saat ini tidak mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Berjalan bersama Tuhan, perjalanan hidup yang telah kita lalui tidak selalu lancar saudara. Tidak selalu mulus, seperti jalan tol bebas hambatan. Bahkan jalan tol saat ini pun tetap macet. Tidak selalu nyaman. Pasti perjalanan hidup kita pernah ada di satu titik yang berat dan berliku. Sepertinya tidak ada harapan buat saudara. Sepertinya ada jalan buntu di depan saudara. Mungkin itulah yang saudara sedang hadapi saat ini. Menghadapi situasi ini terkadang kita mulai ragu, mulai lelah, mulai jenuh. Pertanyaan yang muncul di benak kita, sampai kapan? Apakah perjalanan ini mampu saya lalui? Bagaimana kalau setelah semua ini saya perjuangkan, ternyata tidak sesuai dengan harapan? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di dalam benak setiap manusia saat-saat ini. Termasuk mungkin umat Tuhan. Semua pertanyaan ini terangkum menjadi 2 pertanyaan penting, yang sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca. Yang pertama, kapan janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya? Apakah janji Tuhan itu nyata? Pertanyaan kedua, bagaimana cara Tuhan dapat memenuhi janjinya buat saudara dan saya? Di dalam Mazmur pasal ke-12 ayat yang ke-7 yang tadi kita baca.
Di sana tertulis janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Betul-betul murni 100%. Janji Tuhan tidak ada yang palsu, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan adalah janji yang dapat diandalkan oleh setiap orang percaya. Alkitab berkata bahwa janji Tuhan itu murni karena diberikan dalam ketulusan dan tanpa agenda yang tersembunyi. Disebut murni karena apa yang telah dijanjikan pasti akan digenapi, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Daud juga mengatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-30. Di sana tertulis, adapun Allah jalannya sempurna. Sempurna, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai, menjadi tameng bagi semua orang yang berlindung padanya. Artinya janji Tuhan bagi Daud adalah janji yang dapat diandalkan. Tidak ada keraguan dalam menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidupnya Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, percaya kepada janji Allah harus nampak dalam keteguhan. Untuk selalu berpegang memegang janji Tuhan saat-saat ini. Situasi saat ini justru ingin menunjukkan bagaimana orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya, dalam memegang janji Tuhan, dalam percaya akan janji Tuhan, di tengah situasi yang sulit, tidak menentu, yang mungkin membuat kita kaget, syok, depresi. Belum pernah dalam kehidupan, sejarah kehidupan kita mengalami hal seperti ini. Bahkan ketika kita tidak lagi menjumpai alasan logis untuk tetap berpegang pada janji Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa satu saat nanti janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenyataannya saya melihat, ya, mungkin Bapak Ibu Saudara juga melihat keadaan dunia saat ini. Memegang teguh janji Tuhan itu tidak semudah mengucapkannya. Memegang teguh janji Tuhan di dalam Alkitab, di dalam renungan, di dalam ayat-ayat yang saudara baca, banyak janji Tuhan. Itu teorinya, tapi pada prakteknya umat Tuhan merasakan kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa hal ini bisa terjadi? Termasuk di dalam gereja, di tengah-tengah umat percaya, bahwa banyak jemaat mungkin yang saat ini sedang mengalami duka yang begitu mendalam, di PHK, mengalami situasi yang sulit secara ekonomi. Tapi saya percaya, Tuhan, kita harus belajar saat ini bagaimana berpegang teguh pada janji Tuhan. Mungkin saya menyampaikan apa yang firman Tuhan saat ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara berbicara, Bapak mungkin tahu teorinya, tapi pada prakteknya itu tidak mudah. Nah, mengapa kita perlu berpegang pada janji Tuhan? Sekalipun itu sulit, kita perlu belajar saat ini mengenai tentang janji Tuhan yang akan digenapi atas hidup Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, janji Allah kadang tidak spesifik. Bapak Ibu Saudara, tidak spesifik bukan berarti janji Allah itu tidak jelas. Tidak jelas arahnya. Tidak jelas waktunya sampai kapan. Tidak jelas apa yang akan menjadi hasilnya. Janji Allah menurut kacamata kita kadang tidak spesifik. Bapak Ibu Saudara, untuk menjawab pernyataan ini yang mungkin timbul di dalam hati saudara. Tidak spesifik bukan berarti janji Allah tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan.
Jawaban dari pertanyaan ini, janji Allah justru tidak spesifik. Supaya Bapak Ibu Saudara belajar percaya. Supaya Bapak Ibu Saudara belajar sabar. Belajar taat melewati setiap proses. Bahwa proses untuk tergenapinya janji Allah atas hidup saudara itu tidaklah instan. Proses yang harus dihadapi itu banyak pergumulan, banyak air mata. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Kalau menyatakan janjinya secara spesifik, ya, andai kata Tuhan menyatakan janjinya terhadap saudara secara spesifik, manusia akan cenderung tidak perlu melewati proses. Bahkan kalau perlu cari jalan pintas, Bapak Ibu Saudara. Saya beri contoh, pada waktu Allah memanggil Abraham keluar dari rumah bapaknya, Allah hanya mengatakan, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di dalam Kejadian 12 pasal yang pertama. Negeri mana kita nggak tahu, Abraham nggak tahu, pokoknya pergi aja. Nanti akan diberitahu. Jadi sepertinya janji Allah bagi Abraham tidak spesifik. Karena tidak tahu, disuruh pergi tujuannya kemana, nggak dikasih tahu. Begitu juga dengan penyertaan Tuhan pada saat kita sakit. Pada saat kita mengalami satu keadaan yang tidak membuat tubuh fisik kita tidak nyaman. Tetapi justru disitulah seharusnya kita mendapat kekuatan untuk menghadapi penyakit itu. Karena kita percaya berpegang teguh pada janji Allah. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Di sana tertulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yeremia 29 ayat 11 juga menulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seolah-olah ayat ini ketika kita sedang menghadapi situasi yang nyaman, yang enak, kita merasa diberkati Tuhan dengan ayat ini. Tapi ketika dihadapkan pada situasi sulit seperti sekarang ini, ayat-ayat yang barusan kita baca ini sepertinya buyar. Sepertinya tidak memberikan kekuatan atas hidup orang percaya. Justru sekarang saatnya iman kita diuji, Bapak Ibu Saudara. Dengan kita membaca firman Tuhan tentang janji Allah, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Benarkah itu apa yang disampaikan Tuhan saat ini? Dikorelasikan dengan hidup saudara saat ini. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita tidak bisa melihat secara spesifik Tuhan mau bawa umat Tuhan kepada situasi yang seperti apa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita belajar bahwa janji Allah kadang tidak spesifik. Tapi janji Allah kadang juga dipandang secara logika oleh manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berpikir segala sesuatunya harus masuk dalam akal pikiran mereka. Harus logis. Karena itu manusia punya kecenderungan untuk mencari alasan sebagai dasar untuk mempercayai segala sesuatu. Termasuk terhadap janji Allah. Kalau janji Allah tidak logis, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak percaya. Tetapi kalau janji Allah itu masuk akal pikiran kita, pasti saudara percaya. Nah kadang hal seperti ini yang membuat janji Allah sulit digenapi. Karena kita selalu memakai kacamata pakai logika manusia, pakai kacamata manusia. Padahal tadi di dalam Yeremia 29 ayat 11 kita baca,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Allah lebih dulu tahu rancangan yang terbaik dibanding dengan kita. Di dalam Yesaya 55 ayat 9 juga tertulis, seperti tingginya langit dari bumi. Artinya ada perbedaan yang begitu jauh, yang tidak bisa kita pandang secara mata manusia, yang tidak kita bisa pakai dengan akal pikiran manusia. Tapi saya percaya, dalam situasi seperti sekarang COVID-19, semakin hari semakin bertambah orang yang terinfeksi. Bukan hal yang sulit bagi Tuhan untuk menyelesaikan situasi ini. Tapi justru Tuhan ingin membawa umatnya untuk lebih lagi berpegang pada janji Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pandang janji Allah secara logika manusia. Ada dua kemungkinan kalau kita memegang janji Allah, memakai logika manusia. Yang pertama, kita bisa menjadi semakin percaya. Kalau iman kita semakin teguh, semakin percaya, janji Allah akan digenapi. Kemungkinan yang pertama. Tapi kemungkinan yang kedua, ketika saudara tidak melihat janji Allah digenapi, saudara mulai ragu, mulai cemas, mulai ada rasa khawatir, sehingga janji Allah sepertinya suram. Akhirnya saudara tidak percaya lagi, bahkan tidak berpegang teguh pada janji Allah. Itu hal yang kedua yang bisa terjadi dalam hidup saat ini, dalam memegang janji Allah. Tidak secara spesifik, dipandang secara logika. Dan yang ketiga, kadang-kadang kita sebagai orang percaya lebih fokus pada masalah, bukan janji Allah. Manusia mempunyai kecenderungan untuk fokus pada masalah yang tengah dihadapinya. Ini adalah bagian dari pertahanan diri, defense mechanism dalam kehidupan setiap manusia. Tetapi sesungguhnya akibatnya kadang kita tidak mampu lagi fokus kepada janji, tapi fokus kepada masalah. Kita tidak lagi bisa melihat jalannya Tuhan, rancangannya Tuhan. Tapi kita lebih melihat pada masalah yang akan kita hadapi. Pada situasi gangguan-gangguan, omongan orang kiri kanan. Saudara tidak mampu, saudara tidak mungkin sembuh, saudara tidak mungkin bangkit. Dan bagai apapun. Sehingga yang dilihat masalahnya, terintimidasi kanan kiri. Janji Allah sudah tidak kelihatan. Ini yang terjadi. Memang tidak mudah memegang teguh janji Allah. Tapi saya percaya situasi ini Tuhan bisa kendalikan. Apalagi saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang bertanya, kalau Bapak pegang teguh janji Tuhan apa? Kalau kita membaca firman Tuhan, banyak sekali janji Allah yang ada di dalam Alkitab. Diberkatilah engkau, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kamu akan jadi bangsa yang besar, itu janji Allah. Engkau akan diberkati, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Banyak sekali janji Allah atas hidup orang percaya, atas hidup umatnya. Tapi satu hal, janji Allah yang saya pegang, yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14, ada kalimat Tuhan Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan yang dipegang oleh saya secara pribadi adalah penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan saya tidak mampu berdiri memberkati firman Tuhan pada minggu yang indah yang penuh sukacita ini. Tanpa penyertaan Tuhan mungkin saya sudah menggelandang entah kemana. Oleh karena itu, janji Tuhan secara pribadi buat saya penyertaan Tuhan.
Nah sekarang pertanyaannya, apa janji Tuhan buat hidup saudara? Saudara harus imani, saudara harus percaya, saudara harus pegang teguh. Kiri kanan boleh berkata tidak mampu, tidak bisa. Tapi saudara ketika percaya dan pegang teguh, Tuhan akan bawa level demi level. Tuhan akan bawa melewati proses demi proses. Yang saudara tidak sangka-sangka, yang tidak bisa kita pakai secara akal pikiran. Saudara bisa buktikan, terutama di saat situasi ini. Pegang teguh janji Tuhan. Amin. Nah sebagai orang percaya, mengapa kita harus berpegang teguh pada janji Allah? Apa pentingnya, apa urgensinya memegang teguh janji Allah? Yang pertama yang harus kita pegang teguh terhadap janji Allah adalah Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Mari kita buka di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama saudara di rumah, di tempat ini. 3, 2, 1. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat ayat yang ini, yang barusan kita baca ini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya Tuhan tidak akan pernah tidak menepati janji. Sekalipun mungkin kita saat ini menganggap Tuhan itu lalai, justru Tuhan sabar terhadap saudara. Supaya saudara belajar. Supaya saudara melewati setiap proses yang Tuhan inginkan. Karena apa? Tidak ada setiap proses itu janji Allah digenapi dalam setiap manusia dalam proses yang instan. Alkitab berbicara banyak tentang janji Allah. Makanya di dalam Alkitab disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebab memang Alkitab bukan sekedar berisi perintah, tetapi lebih dari berisi janji Tuhan kepada umatnya. Banyak orang yang menganggap ada sekitar 3.000 janji, 5.000 janji, 7.000 janji, berbagai banyak janji. Tapi yang paling penting yang kita percaya adalah Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Bagi manusia, ya, janji tinggal janji, betul? Ada yang ngomong janji hutang, ditagihnya lebih galak. Kalau ditagih lebih galak, yang hutang. Tapi bagi manusia ini, seringkali janji tinggal janji, kita mungkin lupa. Alasannya kalau ditagih janji, lupa. Kalau kamu lupa, saya palu. Kamu lupa, saya palu aja kalau gitu. Kamu lupa janji, saya palu. Kenapa? Karena manusia seringkali menyepelekan sebuah janji. Bisa jadi kita sengaja mengabaikan karena merasa gak penting. Karenanya kita ragu, sehingga kita ragu benarkah Tuhan akan menepati janjinya. Karena kita sendiri kadang-kadang orang yang tidak tepat janji. Sehingga ketika kita menunggu janji Tuhan, kita juga jadi ragu, Tuhan menepati gak janjinya terhadap saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan kita, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saudara bayangkan benda-benda langit ciptaan Tuhan bergerak sesuai mekanisme masing-masing. Matahari selalu terbit setiap hari dari barat dan tenggelam di timur.
Tuhan menepati janjinya. Kalau hukum alam saja tidak lalai, apalagi penciptanya, sang pencipta, setelah ribuan tahun masih ingat pada janjinya dan cara menepati janjinya amatlah luar biasa. Saya teringat akan ciptaan Tuhan yang mungkin Bapak Ibu Saudara sering lihat pelangi. Ketika Nuh mendapat kasih karunia, diselamatkan, bahteranya mendarat di Gunung Ararat. Tuhan memberikan sabuk, yaitu pelangi. Di situ Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan memberikan hukuman yang sama seperti ini. Itu janji Tuhan. Jadi percayalah bahwa Tuhan sanggup dan selalu memenuhi janjinya. Karena menepati janji adalah karakternya Tuhan. Jadi kalau orang percaya yang tidak menepati janji, yang gampang ingkar janji, tidak sekarakter dengan Tuhan. Yang kedua, berjalan dengan iman. Jadi ketika kita percaya dan berpegang teguh pada janji Allah, Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janji. Yang kedua, berjalan dengan iman. Mudah bagi kita untuk percaya pada janji Allah jika harapan kita terkabul. Doa-doa kita terkabul, doa-doa kita dijawab Tuhan. Kita jadi baru percaya. Tapi kalau kita tidak dikabulkan, apa yang kita harapkan tidak terjadi, saya pasti belum tentu. Bahkan banyak yang ragu pegang janji Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Di sana tertulis, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup kita sebagai orang Kristen harus hidup yang dipimpin oleh iman. Meskipun kita tidak tahu seperti apa masa depan kita. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi sekalipun kita dalam keadaan bimbang dan khawatir karena hidup kita harus belajar terus melangkah dengan iman. Karena iman akan membawa kita kepada penggenapan janji Allah. Itu yang kedua. Iman Bapak Ibu Saudara akan membawa saudara melangkah kepada penggenapan janji Allah. Amin. Saudara percaya iman yang saudara yakini hari ini, saat ini kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan membawa saudara pada penggenapan janji Allah. Contoh kembali kita lihat Abraham yang dipanggil Allah untuk keluar dari tanah kelahirannya, meninggalkan sanak saudaranya, rumah bapaknya. Pada usia 75 tahun, ia pergi menuju sebuah negeri yang tidak pernah ia lihat. Tidak pernah ia kunjungi. Bahkan ia tidak tahu namanya apa. Karena Tuhan tidak secara spesifik menunjukkan saat itu. Tetapi Abraham memilih percaya. Jadi percaya janji Allah itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Saudara mau percaya janji Allah tergantung pada pilihan saudara. Pilihan sekarang di tangan saudara. Apakah akan tetap teguh berpegang pada janji Allah atau mulai kendor, mulai mengabaikan. Tetapi kita bisa melihat contoh dari Abraham, bapak orang percaya, bapak orang-orang beriman, bahwa di usianya yang menjelang tua, 75 tahun, dia memilih untuk percaya dan berjalan dengan iman. Allah juga berjanji memberikan keturunan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit kepada Abraham. Sekalipun istrinya sudah mati haid. Kalau pakai kacamata manusia, mungkin saya juga akan melihat
Nggak mungkin terjadi. Usia sudah tua, istri sudah tua, nggak mungkin punya anak. Tetapi Abraham memilih untuk percaya, memakai kacamatanya Tuhan, bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Tidak ada gangguan kiri kanan, tidak ada intimidasi yang menghalangi. Abraham memilih percaya janji Tuhan pasti digenapi. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Iman Abraham justru memampukan untuk terus percaya. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi Abraham memilih tetap percaya. Bapak Ibu Saudara, dari usia 75 tahun sampai memiliki keturunan, Abraham harus melewati 25 tahun untuk janji Tuhan digenapi. Seperempat abad Tuhan memenuhi janjinya kepada Abraham. Akhirnya Abraham beroleh keturunan. Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun. 25 tahun menanti. Kita 3 bulan kena corona, udah napas, udah Senin Kemis. Sepertinya janji Tuhan itu sudah buyar. Abraham menunggu 25 tahun sampai Ishak lahir. Jika Abraham memilih percaya, memilih setia, menunggu janji Tuhan selama 25 tahun, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita tetap memilih berjalan dengan iman? Atau kita mau berhenti di tengah jalan, meninggalkan kasih karunia Tuhan, meninggalkan hari esok yang penuh dengan harapan, meninggalkan rancangan-rancangan Tuhan yang penuh sukacita dan damai sejahtera, meninggalkan hidup kekal yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Kalau sampai ini terjadi, ingat Bapak Ibu Saudara, 25 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Kita harus tetap berjalan dengan iman, sekalipun waktunya panjang. Amin. Tetap berjalan dengan iman. Tunggu waktunya Tuhan, ikuti prosesnya. Bahkan mentor saya berkata, nikmati prosesnya Tuhan. Sekalipun harus dengan air mata. Menikmati proses Tuhan. Ya. Itu luar biasa. Ya. Tapi saya percaya suatu saat ya, janji Tuhan pasti digenapi. Bagi saudara dan saya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hidup seolah-olah telah menerima janji Tuhan. Ini penting. Supaya saudara tidak merasa bahwa terlalu lama, waktunya tidak ada kepastian. Tetapi kalau kita punya pemikiran ya, hidup seolah-olah sudah menerima janjinya. Ya. Saya percaya waktu 25 tahun itu akan terasa singkat. Kita hidup, punya anak, dari bayi lahir, sering begadang. Kadang-kadang pengen cepat dia dewasa supaya nggak begadang. Ya. Kalau anak bayi lahir kan, ya bapak ibu suka bergadang kan. Ya. Tengah malam gantian papanya. Subuh-subuh gantian mamahnya. Ya, terus begitu. Pertanyaannya kan sampai kapan? Ya. Tapi ketika anak sudah beranjak dewasa, sudah nggak begadang, tidur kita sudah normal, ada lagi masalah yang baru. Anak keliling-keliling entah kemana, apalagi fisik, tadi mata begadang, sekarang fisik kita kejar-kejar. Ya. Ntar sudah makin dewasa, makin bertumbuh. 25 tahun bukan waktu yang pendek. Tetapi 25 tahun juga bukan waktu yang panjang. Kita tidak sadar, kita tiba-tiba melihat anak-anak tumbuh lebih tinggi dari kita. Fisik lebih besar dari kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah seolah-olah telah menerima janjinya. Jangan terfokus pada waktu, pada situasi, pada keadaan, pada intimidasi. Tapi fokuslah pada janji Allah. Bapak Ibu Saudara, setelah melalui ujian iman,
Kembali lagi kepada Abraham tadi, menanti keturunan, Tuhan kembali memberikan Abraham satu hal yang kita pernah baca di dalam Alkitab. Tidak tanggung-tanggung, ia diminta mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, buah hati yang ditunggunya 25 tahun, selama puluhan tahun harus diserahkan kembali kepada Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Abraham memilih percaya pada janji Tuhan. Abraham memilih percaya, oleh karena itu percaya pada janji Tuhan itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya katakan itu pilihan bagi orang percaya. Dunia tidak bisa melihat akan janji Tuhan. Tapi orang percaya bisa melihat janji Tuhan. Di dalam Kejadian 22 ayat 12 di sana tertulis, lalu Allah berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Artinya ketika saudara sudah menerima janji Tuhan, tetapi diminta beriman sekali lagi untuk hal yang sama, karena dia ingin mengasihi saudara dan saya lebih dalam lagi. Justru Tuhan ingin membuktikan kasihnya lebih dalam lagi, mengasihi lebih dalam lagi. Bagaimana reaksi Bapak Ibu Saudara menghadapi situasi seperti ini? Mungkin marah, mungkin kesal sama Tuhan. Tetapi justru Tuhan melihat iman Abraham. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Bapak Ibu Saudara, Abraham tidak takut kehilangan, tidak marah. Justru Abraham percaya bahwa pasti ada maksud Tuhan di balik situasi seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu kapan janji Tuhan akan digenapi. Entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Kita juga tidak tahu situasi COVID-19 ini akan berakhir. Tugas saudara dan saya berdoa supaya Tuhan campur tangan. Tugas saudara dan saya terus menyembah, mencari wajah Tuhan. Supaya Tuhan hadir di tengah-tengah hidup orang percaya. Supaya penyertaan Tuhan terus ada dalam keluarga demi keluarga. Supaya saudara mampu bertahan di tengah situasi sulit ini. Penyertaan Tuhan artinya saudara tidak ditinggalkan sendirian menghadapi situasi yang berat ini. Percaya akan janji Tuhan. Situasi di dunia mungkin sudah melelahkan Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah, saudara dan saya adalah mempelai yang harus mempersiapkan diri, mempersiapkan minyak dan pelita. Supaya ketika Tuhan datang, mempelai itu datang, kita siap menyambut Tuhan. Sang mempelai pria. Jangan menjadi wanita-wanita yang bodoh. Ini saatnya situasi yang tepat untuk kita bisa memperlihatkan kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang beriman yang berpegang teguh pada janji Allah. Iman yang kita percayai tidak akan sia-sia. Kita adalah orang-orang yang hidup seperti kita sudah menerima janji Allah. Tidak akan melalaikan hidup kita. Kita harus terus belajar pada firman, berpegang teguh pada janji Tuhan, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Bapak Ibu Saudara, yang terpenting bukanlah apa yang dapat kita nikmati saat ini, janji Tuhan saat ini. Melainkan kita harus memiliki iman bahwa percaya kepada janjinya itu akan digenapi. Sekalipun mungkin kita harus pulang ke rumah Bapa. Kita percaya iman kita tidak sia-sia. Marilah terus hidup hanya berpegang pada janji Tuhan. Amin. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Mari kita angkat pujian ini. Bapak Ibu Saudara di rumah, nyanyikan pujian ini dengan iman.
bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara saat ini. Di tengah lembah kekelaman, di tengah situasi yang sulit, Tuhan ada buat saudara. Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Mari kita angkat pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tak ada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita nyanyikan dari awal pujian. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang setia kepada kami umat-Nya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami lemah, kami terbatas Tuhan. Kami berkeluh kesah, kami menangis. Kami tertunduk Tuhan saat ini.
Itu tanda kami berserah Tuhan atas keadaan hidup kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya akan janji Tuhan. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya Tuhan. Di tengah dunia yang semakin terpuruk ini Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Bapa. Kami mau belajar untuk berpegang teguh pada janji-Mu saja Tuhan. Kami mau fokus kepada janji Tuhan. Kami tidak mau melihat kiri kanan. Kami tidak mau melihat keadaan kami, intimidasi dari siapapun. Karena itu akan membawa kami lebih jatuh lagi. Tapi kami percaya bahwa janji Tuhan dapat kami andalkan. Karena kami punya Allah yang maha kuasa, yang maha dahsyat, tapi penuh kasih terhadap umatnya Tuhan. Urapi kami, urapi umat-Mu Tuhan. Kami percaya ada damai sejahtera, ada sukacita dalam setiap keluarga demi keluarga. Rancangan yang terbaik yang kami terima Tuhan. Dan kami percaya janji Allah akan digenapi saat-saat ini. Tuhan akan membawa kami melewati setiap masalah. Tuhan akan membawa kami melewati setiap persoalan. Tuhan akan membawa kami melewati setiap pergumulan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya materaikan firman ini buat setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Terlebih yang memegang teguh janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kami sungguh mengucap syukur apabila Bapak Ibu Saudara dapat membantu gereja Tuhan di tempat ini, di Taman Permata maupun Sentra Karawaci, untuk memberikan persembahan yang telah tertulis di bawah layar televisi, layar handphone saudara. Kiranya persembahan yang Bapak Ibu berikan dapat memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk memperbesar kerajaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Berterima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sungguh kita bersyukur kalau kita boleh menikmati ibadah di minggu yang indah, yang penuh sukacita ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah minggu ini, ibadah raya minggu, kita akan sama-sama menaikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau Engkau boleh memimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah keluarga demi keluarga. Kami bersyukur Tuhan boleh kami antar ke tempat ini Tuhan. Di ibadah yang penuh dengan hadirat Tuhan. Di tengah-tengah anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan bisa sampaikan.
Kami boleh mendengarkan berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau bersyafaat Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa kami Tuhan Indonesia. Kami tahu Tuhan situasi ini di tengah-tengah COVID-19 yang melanda negeri kami. Kami perlu bekerja lebih keras, kami berdoa lebih keras lagi Tuhan. Untuk mendukung pemerintah bangsa kami Tuhan. Pemerintahan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami berdoa kepada para pemimpin kami, juga para menteri yang bertugas, yang menangani situasi COVID ini Tuhan. Dalam situasi ekonomi, sosial, politik Tuhan. Di tengah-tengah yang penuh dengan gejolak ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, berikan hikmat, kekuatan, pewahyuan Tuhan kepada para pemimpin kami untuk dapat memimpin dengan penuh tanggung jawab segala sesuatu kebijakannya hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat Tuhan yang terkena dampak COVID Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan atas hidup umat-Mu untuk menjaga, melindungi umat kudus-Mu Tuhan di negeri kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, para pemimpin rohani kami, ketua sinode, ketua BPD Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta senior kami berdoa untuk mereka Tuhan, untuk terus dapat memimpin umat Tuhan di negeri ini Tuhan, untuk terus hidup di dalam hadirat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, terus berpegang pada janji Tuhan, sampai pada kesudahannya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, berkati para pemimpin kami Tuhan, yang telah Tuhan tunjuk dan tetapkan, berikan hikmat pewahyuan kepada mereka Tuhan, untuk dapat memimpin kami domba-dombanya Tuhan, menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada minggu pagi ini Tuhan, mulai dari worship leader, singer, para pemusik, multimedia. Kami berdoa untuk mereka yang bertugas dan bertanggung jawab agar ibadah online ini dapat terlaksana dengan baik. Itu karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan berlimpah kasih setianya kepada anak-anak-Mu yang melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Berkati mereka Tuhan, keluar masuknya dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan atas pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada, yang terdampak COVID-19, yang mengalami kesulitan ekonomi. Kami percaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Gembala Andreas dan Darwanto dan Ibu. Kami berdoa juga untuk ketiga anaknya. Tuhan beri penyertaan kepada mereka Tuhan. Di tengah situasi seperti ini kami membutuhkan dukungan doa dari gembala kami Tuhan. Kami diberikan kekuatan, diberikan penghiburan atas doa-doa hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hari yang Tuhan beri pada hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Mari kita angkat kedua tangan, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, untuk berpegang teguh pada janji Tuhan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau dimanapun berada, diberkatilah buah kandunganmu, hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu, Tuhan akan melindungi segala dari sakit penyakit, kerugian, kecurangan dan mara bahaya. Tuhan akan membaharui hatimu, membalut luka batinmu, dan memulihkan keluarga serta rumah tanggamu. Tuhan akan memberikan kepadamu kesehatan, panjang umur, dan berlimpah dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput umat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Bersama seluruh keluarga
keluarga kami nikmati kasih setiamu Tuhan. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita dengan keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.